Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 7. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 1 dari pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak kelas 6, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Di pembelajaran 3 ini kita bertemu dengan Edo. Di sana Edo berkata, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan dari seluruh anggota yang dipimpinnya. Nah, pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Nah, mari kita belajar bersama dengan Edo hari ini. Mari kita baca bersama-sama, Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi, dari mana dananya? Pak Weli, Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah, beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Nah, setelah lulus pendidikan dari guru, ia pergi merantau ke Tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Nah, di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama. Tanpa mempersoalkan asal-usul, semua unik baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau, andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya, dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RT dan RW dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Nah, sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak kira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad dari Pak Weli. Kita tidak perlu ragu untuk maju.
Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah pembahasan dari kunci jawaban di halaman 75 dan 76. Kita mulai dari nomor 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Jawabannya, karena ia memiliki sikap cerdas, rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan siswa, mampu mempersatukan seluruh warga sekolah. Nah, nomor 2. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Jadi, kepala sekolah pada cerita di atas sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Hal ini ditunjukkan dengan gotong royong memanen pisang yang dilakukan oleh warga sekolah serta bersatunya warga sekolah dalam memberikan upaya bantuan supaya Sudin dapat mengikuti lomba pidato. Oke, nomor 3. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Kepala sekolah dalam cerita di atas sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap kepala sekolah dalam mengambil keputusan untuk melakukan lelang hasil kebun sekolah melalui musyawarah dengan para guru. Nomor 4, apakah alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Jadi jawabannya, kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato karena ia ingin Sudin memperoleh pengalaman yang berharga. Nomor 5, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Jawabannya adalah nilai-nilai persatuan dan kerakyatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, selanjutnya nomor 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Nah, jelaskan. Jadi Sudin akhirnya dapat mengikuti kompetisi karena kepala sekolah berhasil mengumpulkan dana dengan cara melakukan lelang dari hasil kebun sekolah. Nomor 7, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya terjalin dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan mereka ke sekolah memenuhi dari undangan kepala sekolah dalam acara lelang hasil kebun sekolah. Nah, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Jadi, jawabannya, Pak Weli merupakan sosok pemimpin idola karena ia memiliki nilai-nilai persatuan dan kerakyatan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nomor 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nomor 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nomor 6, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas dari kepentingan pribadi atau golongan. Nomor 7, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan kita bersama. Oke, kita di sini berjumpa dengan Siti dan Lani ya. Nah, Siti berkata, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Nah, bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Jadi, Lani menjawab, negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Oke, kita berjumpa kembali dengan Edo di pembelajaran 4 ya. Nah, Edo berkata Sudin akan mengikuti lomba pidato. Ia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Nah, mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Mari kita belajar bersama dengan Edo. Nah, anak-anak kelas 6, pada gambar di sana ada Udin sedang berpidato di hadapan teman-temannya ya. Mari kita simak pidato dari Udin berikut ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah.
Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, anak kelas 6, berikut adalah tabel yang berisi kriteria dalam berpidato ya. Kita simak baik-baik. Nomor 1, teks pidato memiliki bagian pembuka. Jawabannya ada. Teks pidato memiliki bagian inti. Ada. Nomor 3, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Ada. Nomor 4, bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung dari topik. Ada. Nomor 5, teks pidato memiliki bagian dari penutup. Betul. Nomor 6, teks pidatonya memiliki kalimat ajakan. Iya. Nomor 7, teks pidatonya memberi inspirasi bagi pembaca. Oke. Nomor 8, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata yang baku. Betul sekali, ya. Oke, anak-anak kelas 6, berikut adalah cara menjaga kesehatan dari organ reproduksi pada masa pubertas, ya. Jadi pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria maupun remaja putri. Nah, pada masa ini produksi dari hormon itu meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, aktifnya kedua kelenjar ini dapat menyebabkan atau mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Nah, berikut ini adalah cara-cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan dari alat reproduksi kita. Nomor 1, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Nah, katun ini bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Nah, kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Nah, gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Oke, selanjutnya nomor 2, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih, setelah dibasuh, keringkan dengan handuk ataupun tisu. Nomor 3, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, nah gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Nah, gantilah minimal 4 kali sehari. Oke, anak-anak kelas 6, berikut ini adalah kerjasama bidang sosial budaya dari negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama dalam bidang budaya dari negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama adalah mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Nomor 2, membentuk masyarakat yang lebih peduli dengan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nomor 3, meningkatkan perlindungan lingkungan. Nomor 4, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Nah, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya dari negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Nomor 2, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN.
Yang ketiga, kerjasama promosi dari pariwisata. Nomor 4, kerjasama bidang budaya serumpun Melayu. Nomor 5, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Terakhir, nomor 6, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, ini bentuk kerjasama bidang sosial budaya dari negara-negara ASEAN. Nah, jadi anak-anak kelas 6, jadi cara merawat organ reproduksi sebagai berikut. Pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Lalu menggunakan CD yang berbahan yang menyerap keringat. Pakai handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab dan berbau. Nah, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya itu dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut masuk ke dalam organ reproduksi. Nomor terakhir, untuk anak laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau dikitan ya, agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya nanti. Nah, jadi anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.